Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Ibu senang dengan keikutsertaan kalian pada kegiatan hari ini. Tapi alangkah lebih baiknya apabila sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Marilah anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, tujuan ibu mengumpulkan kalian semua di sini yaitu untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Konseling kelompok apa itu, Bu? Nah, jadi di sini kegiatan konseling kelompok ini diartikan sebagai salah satu layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang atau siswa untuk menyelesaikan masalah mereka dalam suasana berkelompok. Nah, dalam kegiatan konseling kelompok ini, anggota mengeksplorasi masalah mereka masing-masing. Nah, dalam konseling kelompok ini, masalah yang akan kita bahas adalah salah satu dari masalah siswa yang dinilai paling berat di antara yang lainnya. Oh, begitu ya, Bu. Iya, seperti itu. Perlu anak-anak ketahui ya, bahwasanya yang tahu masalah yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah hanya kita yang ada di sini saja. Orang lain tidak perlu tahu apa yang kita bicarakan pada hari ini. Jadi kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu gelisah tidak perlu ragu untuk mengeluarkan semua unek-unek yang ada di hati kalian, karena asas kerahasiaan di sini akan terjamin. Nah, jadi ya seperti itu anak-anak. Jadi ketika teman kalian mengungkapkan perasaannya, kalian nanti diminta untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh teman kalian nanti dengan aktif, anak-anak. Bagaimana? Apakah sampai di sini kalian sudah paham? Sudah, Bu. Iya, baiklah di sini anak-anak, Ibu tegaskan sekali lagi bahwasanya kalian tidak usah ragu dan tidak usah takut untuk mengeluarkan semua unek-unek kalian, karena di sini asas kerahasiaan akan terjamin. Nah, agar kita dapat menjamin asas kerahasiaan kita, marilah kita mungkin dengan berjanji terlebih dahulu agar semua masalah kita ini tidak akan tersebar ke orang lain selain kita. Oke? Coba kita. Oke anak-anak. Jadi di sini berhubung kalian ini tidak ada yang satu kelas ya, tidak ada yang satu kelas. Baiklah, coba mungkin ada yang sudah mengenal dan ada juga yang belum ya. Jadi di sini persilakan kepada kalian masing-masing untuk memperkenalkan diri. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Astuti. Saya dari kelas IPA 3. Saya di sini teman satu kelasnya Ayu. Saya tinggal di Padang Kumiling. Hobi saya membaca. Terima kasih. Oke, Wika, perkenalkan nama saya Sri Agustina, biasa dipanggil Lina. Saya tinggal di Tunas Pinang Mas nomor 22 RT 4 RW 01. Saya juga teman sekelasnya Ayu. Hobi saya itu jalan-jalan. Nama saya Lina, nama saya Sinta Ayu.
Alamat saya Jalan Terbelah. Saya dari kelas 11 IPA 3. Hobi saya menonton. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Oke, Rika, Lina, Ayu. Perkenalkan, nama saya Frida Matiana, biasa dipanggil Ana. Alamat saya di Rawa Makmur, Merpati 20. Hobi saya membaca. Saya dari kelas 11 IPS 1. Terima kasih. terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Rika, Lina, Ayu, Ana. Nama saya Risnawati Ananda, biasa dipanggil Risna. Saya tinggal di Jalan Medan Baru, Perumahan Gaya Bangkaulu Permai. Hobi saya membuat puisi. Terima kasih. Selanjutnya, Baiklah semuanya ya, mungkin sudah lumayan kenal teman-teman. Nah, perkenalkan, nama saya Irfan Nur Hidayat. Saya tinggal di Jalan Kapua 1, Padang Harapan. Hobi saya banyak itu. Pertama, saya suka jalan-jalan. Kedua juga suka foto-foto gitu. Ya, terima kasih. banyak ya hobinya. Oke, terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah memperkenalkan diri masing-masing. Oke, untuk sebelum kita memulai konseling kelompok ini, sebaiknya kita rileks terlebih dahulu ya. Kita nyanyi bersama agar nanti dapat berceritanya dapat mengeluarkan semuanya dengan rileks semuanya. Oke, siapa di sini yang tahu nyanyi? Isya membuka ingatan. Lina, Bu. Anak-anak semua, tapi hafal semua, tapi kan? Apa? Ya, udah kita nyanyi, sebenarnya kita nyanyi bersama-sama aja ya, oke? Jangan sembunyi, ku mohon padamu, jangan sembunyi, sembunyi dari apa yang terjadi. Seharusnya hatimu kau kunci. Ayo tepuk tangan semua. Kau acuhkan aku, kau diamkan aku, kau tinggalkan aku. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Hapuskan memoriku tentangnya. Hilangkanlah ingatanku jika itu tentang dia. Ku ingin ku lupakannya. Oke, bagus semuanya suaranya ternyata. Baiklah anak-anak, berdasarkan informasi dari guru dan wali kelas kalian, bahwasanya kalian mengalami perasaan terkucilkan. Nah, di sini Ibu minta kepada kalian cobalah ceritakan masalahnya masing-masing. Ayo, siapa yang akan terlebih dahulu? Ya Bu, saya tuh di kelas Bu, teman-teman tuh saya gabung, dia menghindar, dia pergi menjauh gitu Bu. Seperti saya dikucilkan Bu, teman-teman gak mau dekat sama saya. Baiklah, selanjutnya coba ceritakan masalahmu Irfan. Ini ya Bu, saya tuh kalau di kelas berhubung saya tuh kadang-kadang sering ketiduran di kelas Bu. Jadi teman-teman itu sering mengucilkan saya, misalkan ada tugas atau apa gitu, nggak pernah mereka ngasih tahu sama saya. Kalau ada kumpul-kumpul nggak pernah ngajak-ngajak gitu Bu. Jadi saya merasa tuh nggak enak gitu Bu. Rasanya tuh kayak dikucilkan banget di sekolah, di kelas kan. Tiap ini ada kegiatan apa nggak pernah diajak, ada guru bilang nggak masuk, ya nggak dapat kabar Bu. Ya mungkin itu aja. Baiklah Irfan, terima kasih. Selanjutnya Ana. Iya Bu, sama saya juga seperti itu. Saya tuh sering dicuekin, sering nggak dipeduliin sama teman-teman seperti itu. Baiklah, terima kasih Ana. Selanjutnya Ayu. Kalau saya sibuk, teman-teman saya di kelas itu semuanya sibuk sendiri Bu, dan saya rasanya seperti terkucilkan. Dan sekarang saya malas sekali ke sekolah karena teman-teman saya semuanya
cuek dengan saya. Baiklah anak-anak, terima kasih sudah menceritakan masalah kalian masing-masing. Nah, di sini kira-kira siapa yang akan terlebih dahulu yang masalahnya yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Masalah Ayu aja Bu, kan masalah Ayu yang paling berat sih. Iya Bu. Oke, baiklah Ayu, coba sekarang ceritakanlah masalahnya. Iya Bu. Jadi di kelas itu teman-teman saya itu mereka semuanya sibuk sendiri Bu. Mereka berteman berkelompok dan semuanya mencueki saya Bu. Sekarang saya tuh sudah malas sekali datang ke sekolah. Saya juga malas membuat tugas karena tidak ada tempat untuk bertanya. Setelah itu saya juga sering ketiduran di kelas. Baiklah Ayu, Ibu sangat mengerti apa yang kamu rasakan. Ibu sangat mengerti apa yang kamu rasakan. Mungkin bukan hanya kamu saja yang merasa terkucilkan. Sekarang saya sudah merasa tidak nyaman di kelas Bu. Teman-teman tidak ada yang memperhatikan saya, semuanya sibuk sendiri. Jadi saya malas sekali untuk sekolah. Mengapa kamu mesti bolos sekolah? Apa karena kamu merasa dikucilkan? Kenapa kamu tidak menunjukkan kepada teman-teman kalau kamu tuh bisa seperti mereka? Iya Ayu, teman-teman semuanya sibuk sendiri dengan urusan masing-masing. Sedangkan saya dicueki. Saya juga tidak berani membebani teman-teman semua Bu. Jadi itulah yang membuat saya merasa tidak nyaman dan tidak semangat lagi untuk bersekolah. Baiklah Ayu, jadi yang menyebabkan kamu sering bolos sekolah yaitu karena kamu merasa tidak ada semangat untuk belajar, yaitu karena kamu merasa dikucilkan di kelas. Ibu tahu, sepengetahuan Ibu, Ayu memiliki prestasi yang bagus jika dikembangkan. Nah, jika Ayu sering bolos seperti ini, bukankah prestasi Ayu itu akan menurun, Nak? Maaf sebelumnya Ayu, saya setuju dengan pendapatnya Ibu Bania. Kamu itu kan memiliki bakat dan kemampuan yang bagus. Kalau kamu sering bolos sekolah, tentu bakat dan kemampuan yang kamu miliki itu tidak akan tersalurkan. Iya Ayu, mungkin teman-teman di kelas itu mengucilkan kamu karena kamu sering tidak buat tugas, tidak buat PR, malah bolos. Kadang-kadang kamu juga sering tidur kan? Iya, saya tahu saya salah. Tapi untuk apa teman-teman mengucilkan saya? Dan sekarang saya sudah menyesal dan saya tidak akan lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang kemarin saya lakukan. Iya Ayu, Ibu mengerti penyesalan yang kamu rasakan. Jadi begini, apakah Ayu ada rencana untuk menyelesaikan masalah Ayu ini seperti apa? Saya sepertinya masih bingung Bu, belum tahu apa yang harus saya lakukan sekarang ini. Apakah Ayu pernah mencoba mengungkapkan kepada teman-teman bahwa Ayu merasa terkucilkan di kelas? Tidak Bu, saya tidak berani. Saya takut teman-teman di kelas tidak akan mendengarkan saya. Ya, lalu bagaimana dengan yang lain? Apakah pernah mengungkapkan kepada teman-teman bahwa kalian merasa terkucilkan di kelas? Saya belum. Saya takut dan nanti kalau saya menyampaikannya malah tambah dijauhin saja sama teman-teman. Baiklah Intan, bagaimana dengan kamu Isna? Saya juga belum Bu, saya takut ketika saya menyampaikan kalau saya merasa terkucilkan, teman-teman makin menjauhi saya dan menganggap saya itu sok benar. Baiklah Isna, bagaimana kamu Ana? Iya, saya sama juga Bu. Bahkan saya juga belum terpikirkan untuk melakukan itu. Baiklah, jadi di sini kalian semua belum ada yang mengungkapkannya ya? Belum. Ya, begini, bukankah jika kalian memendam perasaan kalian itu, maka teman-teman tidak akan tahu bahwa kalian merasa terkucilkan. Nah, jika kalian memberitahu kepada teman-teman yang mengucilkan kalian, maka mereka akan tahu bahwa kalian itu merasa terkucilkan. Dan bahkan juga
kalian juga akan tahu alasan-alasan mereka mengapa mereka mengucilkan kalian. Iya Bu, tapi saya takut untuk melakukannya. Iya, Ibu mengerti, tapi Ayu pasti bisa untuk melakukannya. Baiklah, saya akan berusaha Bu. Lalu bagaimana dengan yang lain? Mungkin saya akan mencoba Bu, soalnya biar saya tahu alasan mereka itu mengucilkan saya itu kenapa gitu. Saya akan mencobanya nanti. Baiklah Irfan. Lalu bagaimana dengan Krisna? Begitu juga dengan saya Bu, sama seperti teman-teman ya Bu, saya akan mencoba untuk menyampaikan aspirasi saya, apa yang ada di pikiran saya, untuk menyampaikan kepada teman-teman mengapa mereka seperti itu, sehingga saya tahu apa penyebab mereka mengucilkan saya, atau itu hanya perasaan saya saja. Baiklah. Lalu bagaimana dengan anak? Iya Bu, setelah saya pikir-pikir saya juga melakukannya juga. Saya tahu mengapa alasan